Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi tumana khususan ila ba'ihi min anbiya wal mursalin wa ila malaikatil muqarrabin wal qarrabin wa sallallahu wa sallam. Sufiyatul muhaqqiqin sallallahu wa jamaah sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Fatul awam fi majibuna. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanil musta'an alladzi la yahullu fil makan wa la yamurru 'alaihi zaman. Wa huwal an ala ma alaihi kan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi waladil adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila akhir zaman. Qallallahu ta'ala fi kitabihil karim, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama amma ba'd. Bismillah, kita akan lanjutkan kajian kitab Kifayatil Awam Fima Yajibu Alaihi Min Ilmil Kalam karya Syekh Muhammad Al-Fudoli. Kitab ini menjelaskan tentang dasar-dasar dan juga prinsip-prinsip fundamental tentang ilmu kalam. Sebelumnya sekali lagi mohon maaf pada para jamaah sekalian karena kajian kita mundur 2 jam ya, karena tadi masih ada rapat penting ya yang seharusnya dimulai jam 9, jadi kita baru bisa mulai jam 11. Tapi apapun itu namanya santri ya, no ngaji no santri ya. Ya, betul. Template. Aduh, ya kira-kira begitulah. Mohon maaf tadi ada kendala teknis dari sinyal juga, ini masih agak error, mudah-mudahan lancar setelah ini. Amin. Kita akan lanjutkan kajian kitab Kifayatul Awam. Kalau teman-teman pegang kitab hasyiahnya yang berjudul Tahqiqul Maqam cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah, bisa buka di halaman ke-79. 79 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi madadihi wa anwarihi fid dharain amin. Amin. As-sifatus sabi'atu al-wajibatu lahu ta'ala al-qudratu. Sifat yang ketujuh yang wajib bagi Allah Ta'ala adalah sifat kudrah. Kudrah itu apa? Kudrah itu adalah kuasa. Biasanya diterjemahkan demikian, artinya kudrah adalah kuasa. Di sini dijelaskan wahiyya sifatun. Kudrah itu atau kuasa tersebut adalah sifat. Tu'athiru fil mumkini al-wujuda awil adama atau al-wujudi awil adami. Yang mana kudrah itu adalah sifat yang fungsinya dalam tanda kutip, fungsinya adalah memberi dampak atau menyebabkan sesuatu yang mungkin. Nah, ini ketika disebut istilah mungkin, langsung kita terlempar kepada pembahasan di awal, yakni tentang hukum akal. Yang mana di awal ketika kita membahas tentang hukum akal, kita mengenal istilah ada yang wajib akli, ada yang mustahil akli, dan jaiz akli. Nah, jaiz inilah masuk dalam cakupan yang mungkin ini. Wajib itu berarti, gampangnya saja lah singkatnya, wajib akli berarti menurut akal harus ada, mustahil akli berarti menurut akal harus tiada, sementara jaiz akli itu ya akal menerima kalau dikatakan ada, kalau dikatakan tidak ada juga akal masih bisa membayangkan dan bisa menerima hal tersebut. Nah, ketika disebut mungkin di sini sebenarnya sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia, yakni mungkin. Atau bahasa ilmiahnya probabilitas ya, kemungkinan. Jadi mungkin di sini atau mungkin ya bisa ada, bisa tiada. Baik sesuatu yang berstatus mungkin itu adalah wujud ataupun dia masih belum wujud, masih tiada. Contoh. Saya sekarang ada. Keberadaan saya sekarang yang ada ini berstatus mungkin. Artinya, sekalipun sekarang saya ini ada, menurut akal kita, keberadaan saya sekarang bisa dibayangkan ketiadaannya. Itu mungkin. Walaupun faktanya sekarang ada,
Tapi masih bisa kita bayangkan, saya duduk di depan layar ini seolah-olah tiada, kita bayangkan, bisa enggak? Oh bisa, oh berarti keberadaan dia itu mungkin, bukan wajib. Meskipun sudah ada itu. Meskipun sudah ada. Ya, betul betul. Misalnya ada yang bertanya, loh Pak, tapi kan keberadaan Anda ini nyata di depan saya, sudah terlihat oleh mata saya. Nah ini berarti Anda menggunakan tolak ukurnya adalah adat, kebiasaan. Karena sudah terlihat di depan nih. Sedangkan untuk paham akidah ini tolak ukurnya adalah rasionalitas atau akal. Nah, sekalipun di depan mata kita bendanya sudah ada, tapi dalam pikiran kita masih bisa dibayangkan ketiadaannya, maka hal tersebut dihukumi mungkin. Dan Atau itu, jaiz dan bagi itu akal. pembuktian secara rasional. Dan itu pembuktian secara rasional. Buktikan keberadaan saya secara rasional. Ketika guru ingat kalimat gumbul, begitu. Nadanya pasangan. guru gumbul Template, bilang template. dengan pedenya, buktikan secara rasional bahwa saya sekarang ini ada. Langsung begitu itu loh. Ini diketawain sama anak filsafat Iya, ya. iya, iya. Artinya pertanyaan itu kuno dan dia merasa keren. Berarti ketinggalan zaman. Primitif. Primitif. Mungkin peradaban rasional belum ditemukan di realitasnya dia. Atau bahkan sesuatu yang tiada di sini. Sesuatu yang tiada itu bisa berstatus mungkin di satu sisi, bisa juga dia berstatus mustahil. Yang tiada ya. Yang catatannya tiada. ya, yang tiada. Contohnya apa? Istri Ustadz Bayu. janganlah. Yang lain aja. Dinosaurus. Jangan dinosaurus masih perdebatan. Nanti Iya, dikira iya. kita kalau menolak itu Naga. naga misalnya. Faktanya naga sekarang belum ditemukan. Ya masih imajinasi kan, masih imajinasi. Tapi ketiadaan naga sekarang itu statusnya adalah mungkin. Kenapa mungkin? Karena dalam pikiran kita masih bisa menerima atau masih bisa membayangkan keberadaannya. Nah, kalau masih tergambarkan keberadaannya di akal kita, maka itu statusnya mungkin. Nah, kudrohnya Allah atau kuasanya Allah itu berrelasi, berhubungan, berlaku pada sesuatu yang statusnya mungkin. Itu yang penting. Itu garis bawahi itu. Agar tidak salah paham ketika kita berbicara tentang kuasa Tuhan, sebagaimana dalam pamflet-pamflet tadi yang kita sebarkan itu, biasanya ada yang bertanya, atau sebenarnya ini paradoks yang sudah sangat lama sekali. Beberapa kali saya nonton di YouTube itu, inilah paradoks yang mengguncangkan iman katanya. Kalau saya lihat ternyata B aja. Salah satu pertanyaannya adalah atas nama kuasa Tuhan nih. Menurut kalian Tuhan itu kuasa atau tidak? Kuasa ya. Oke. Atas nama kuasa Tuhan, bisakah Tuhan menciptakan batu yang besar sekali, lalu batu itu Allah angkat dan timpakan kepada dirinya sendiri sehingga Tuhan mati? Agak ekstrim pertanyaan ini. Iya. Yang tidak biasa dengan perdebatan begini langsung syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Bisa saja, karena Tuhan itu maha kuasa. Maka kalau dikatakan bisa, berarti dimungkinkan Tuhan mati. Kalau dikatakan tidak bisa, berarti Tuhan tidak kuasa. Itu kan. Paradoks. Nah, ini itu. paradoks, problematis. Dijawab bisa salah, seolah-olah begitu. Dijawab tidak bisa juga salah. Iya. Nah, pertanyaan seperti ini muncul karena dia tidak mengetahui kemana sifat kudroh ini berhubungan atau berlaku kepada apakah sifat kudroh ini. Berarti di sini poinnya dua itu ya. Apa itu? Pertama, fungsi dari sifat kudroh itu adalah menciptakan dan meniadakan. Nah, itu dia. Jadi yang dimaksud dengan kalimat Allah berkuasa, maka maksudnya adalah Allah bisa menciptakan atau meniadakan sesuatu. Kemudian yang kedua adalah cakupannya. Atau tadi, kepada siapa kudroh itu berlaku. Nah, cakupannya dari sifat kudroh itu adalah segala sesuatu yang mungkin. Mungkin ada, mungkin tiada. Dan jelas yang dimaksud mungkin ini adalah secara rasional. Ya. Begitu ya kira-kira ya. Betul. Atau misalnya ada pertanyaan ini, bisakah Allah bunuh diri? Kaget ya orang dengar begitu. Biasanya kalau tidak terbiasa dengan diskusi atau tidak terbiasa dengan debat, mendengar pernyataan seperti itu udah membuat shock gitu kan, membuat kaget. Padahal itu pertanyaan yang sebenarnya ya bisa dibilang ugal, cuman untuk menunjukkan bahwa Islam itu selalu menyediakan jawaban. Seugal ini teman-teman bisa tandai pernyataan ini ya.
Seugal-ugalnya pertanyaan tentang akidah, Islam selalu memberikan jawaban. Mau kayak pertanyaan seperti tadi misalnya. Bisakah Allah kemudian bunuh diri? Allah berkuasa, ya. Bisakah kemudian dia bunuh diri misalnya? Itu bukan satu pertanyaan yang kemudian tidak boleh diajukan dan lantas kita abaikan pertanyaannya, enggak. Pertanyaan itu sah untuk diajukan. Untuk kemudian kita cari tahu bagaimana jawaban yang benar atau bagaimana cara menanggapinya dengan benar. Ya. Nah, itu. Biasanya ada beberapa oknum itu yang ketika dikasih pertanyaan begitu, kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, syahadat begitu. Yang padahal oknum tersebut itu nggak tahu jawabannya, nggak tahu cara menanggapinya itu. Padahal di realitas kita akan banyak temukan pertanyaan-pertanyaan aneh seperti itu. Mungkin tidak di sini, tapi mungkin di luar sana, misalnya di Eropa itu kan. Banyak pertanyaan-pertanyaan begitu itu. Sekarang saudara kita di Palestina misalnya. Kan masih perang itu dengan Bang Tit Israel. Oh, terakhirnya T itu kan. Bang Tit. Katanya Allah berkuasa. Kenapa kok dia tidak membuat saudara-saudara kita di Palestina itu kemudian mendapatkan kemerdekaannya, kedamaiannya? Pertanyaan itu sebenarnya muncul dari mereka yang tidak betul-betul paham bagaimana cakupan dari sifat kudroh. Dia pikir Tuhan ketika tidak bisa memberikan, ketika di Palestina itu tidak damai, maka Tuhan tidak berkuasa, begitu. Padahal memberikan kedamaian itu adalah sesuatu yang mungkin secara rasional. Nah, itu dia. Jadi, dua poin tadi itu setidaknya yang perlu kita garis bawahi. Nah, ini final atau debatable? apa tuh? Apanya? Klaim bahwasanya ta'aluk kudroh ini ke ilmu punya wujud awal adam. Artinya final secara hukum akal atau masih menerima perbedaan pendapat? Ya, hanya final pada sesuatu yang mungkin. Iya. Karena begini. Kudroh itu apa dulu definisinya? Kudroh ini kan kuasa. Apa sih tupoksi kok kayak apa ya? Fungsi. Apa sih fungsinya dalam tanda kutip ya kalau boleh dikatakan fungsi. Apa sih fungsinya kudroh itu? Kudroh ini fungsinya adalah menciptakan yang awalnya tiada atau meniadakan yang awalnya ada. Itu kudroh tuh. Nah, maka karena dia menciptakan sesuatu yang awalnya tiada atau dia meniadakan sesuatu yang awalnya ada, maka berarti status objek dari kuasa Allah itu adalah sesuatu yang mungkin. Tak mungkin itu wajib. Contoh nih, Allah adalah zat yang wajibul wujud. Misalnya, kudrohnya Allah mau berhubung dengan wujudnya Allah. Mau diapakan? Mau diciptakan? Tidak mungkin. Karena sudah ada. Mau ditiadakan? Tidak mungkin dong wajibul wujud. Ibaratnya berarti statement ini sudah memungkinkan kita untuk mematahkan penyebar klaim paradoks tadi. Iya, jelas. Karena klaim paradoks itu tidak bisa teriakan oleh banyak orang karena bertentangan dengan hukum akal tadi. Iya. Betul. Jadi pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang cacat logika. Dan menunjukkan dia tidak paham Hukum akal. Betul. Iya. Prinsip rasional. Postulat rasional. Nah, tidak paham postulat rasional. Oleh sebab itu, maka sekali lagi kita tekankan untuk paham akidah. Itu mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus paham terhadap hukum akal. Betul. Nah, agar kita tahu nih arah bicara kita ini kemana. Jadi metodologinya jelas. Nah, sehingga ketika kita kembali ke pertanyaan tadi, mungkin enggak atas nama kuasa Tuhan menciptakan batu yang besar lalu ditimpakan pada dirinya sendiri, kemudian dia mati. Nah, ini pertanyaan yang cacat logika. Sehingga pertanyaan itu adalah pertanyaan yang keliru. Tapi tetap boleh dipertanyakan. Sebagai pertanyaan itu sah-sah saja. Nah, kita lihat, kita analisis nih. Bisa enggak Allah menciptakan batu yang besar, ditimpakan pada dirinya lalu mati? Pertanyaannya, Tuhan mati itu wajib, mustahil atau jaiz? Mustahil. Jelas mustahil. Maka kuasa Allah tidak mungkin berrelasi, berhubungan kepada hal tersebut. Sehingga ketika kita jawab tidak mungkin Allah melakukan hal tersebut, tidak sinonim dengan mengatakan Tuhan tidak kuasa. Nah, itu dia. Betul. Kembali lagi. Itu lemah itu. Kita pelan-pelan. Bisa enggak Allah itu menciptakan batu besar, timpakan pada dirinya, lalu Allah mati? Pertanyaannya, Allah itu atau Tuhan itu mati, itu wajib, mustahil, atau jaiz? Jelas itu mustahil. Sehingga atas nama kuasa Tuhan pun,
kuasa Tuhan ini hanya berhubungan pada sesuatu yang mungkin, bukan pada sesuatu yang mustahil. Sehingga pertanyaan ini salah. Nah, paling enak Betul, kalau betul, betul. Nah, ketika pertanyaannya salah. Ketika kita bilang, tidak mungkin dong Allah melakukan hal tersebut sehingga Tuhan mati. Loh, berarti maksud kamu Tuhan tidak kuasa. Tidak begitu, karena memang hubungan kudroh tidak pada sesuatu yang mustahil. Kudroh itu hanya berhubungan pada sesuatu yang Mungkin. mungkin. pokoknya minta konfirmasi dulu. Ilmu yang saya ajarkan ke murid adalah menanyakan pertanyaan, bisakah kapan Joko haid atau bisakah Joko haid? Ya. Berarti ini bisa juga diterapkan dengan kemustahilan tersebut. Apakah mustahil secara akal bagi seorang laki-laki mengalami haid? Ya mas, mustahil sehingga tak bisa ditanyakan dengan pertanyaan bisakah. Apa tolak ukurnya seorang laki-laki kok dikatakan mustahil dia mengalami haid? Tolak ukurnya. Keharusan memiliki rahim mungkin. Nah, itu dia. Maka bisa kita bayangkan ada seorang laki-laki yang berjenis kelamin laki-laki, dia punya burung seperti itu. Burung. Ya, dia punya burung misalnya ya. Awas. Maaf ya. Rahimnya masih kuat loh. Gak kayak tadi itu ya. Tapi ternyata di dalam tubuhnya ada rahimnya, sehingga layak disebut sebagai menstruasi. Kita bisa definisikan dulu apa itu menstruasi atau haid misalnya. Kalau yang keluar itu darahnya harus dari apa? Harus dari rahim, maka kita tanyakan laki-laki itu punya menstruasi, punya rahim atau tidak. Kalau tidak, maka darah yang keluar yaitu bukan menstruasi. Nah, kita tinggal melihat itu. Kalau itu berdasarkan adat, berdasarkan kebiasaan, ya tentu itu berarti Mustahil. jaiz bagi akal ya. Jaiz bagi akal, mustahil secara Secara adat. adat, betul. Mustahil secara adat. Jadi mungkin tidak sih seorang laki-laki itu mengalami haid? Ya, kalau definisi haid adalah harus dari harus dari rahim dan laki-laki tidak punya rahim, ya tidak mungkin kalau begitu karena definisinya tidak sesuai. Nah, tapi kalau masih memungkinkan, kita bayangkan dia punya burung ya, tapi ada rahim ternyata di dalam dirinya sehingga darah yang keluar bisa dikatakan sebagai haid. Nah, maka itu mungkin saja tanpa kita ketahui mungkin saja secara akal. Secara akal. Kita lanjut dulu paling ya ini ya. Oh, iya, Soalnya iya, masih iya. panjang. Kok bahas burung-burung terus dari tadi itu? Iya. Nah, kita lanjut dulu. Lancar Kidis ya? Lancar. Punyaku soalnya mungkin terhubung dengan yang di Wifi. sini. Ya. Lancar. Oke, kita lanjut ya. Fatata'an laku bil ma'dum, ketika kudroh itu berhubungan dengan sesuatu yang tiada, maka fatujiduhu. Kudroh itu fungsinya adalah menciptakan sesuatu yang tiada tersebut. Kata'alluqiha bika qabla wujudika. Seperti berhubungannya sifat kudroh kepadamu sebelum kamu ada sekarang. Bayangkan nih. Sekarang kan kita ada. Sebelum kita ada sekarang, kita pernah tiada. Ketika kita tiada itu, ketiadaan kita, lalu kudrohnya Allah, kuasa Allah berhubungan dengan kita yang pada saat itu tiada, nah, maka inilah yang disebut dengan fungsi daripada sifat kudrohnya Allah pada sesuatu yang mungkin, yang mana pada saat itu kita masih tiada. Wa tata'allaqu bil maujud, ketika kudroh itu berhubungan dengan sesuatu yang wujud, fatu'dimuhu, maka fungsi sifat kudroh di situ adalah meniadakannya. Sesuatu yang ada, ketika kudroh berhubungan dengan sesuatu yang ada sekarang, maka hubungan tersebut adalah meniadakannya. Contohnya kata alluqiha bil jismi, yakni berelasinya, berhubungannya sifat kudroh dengan fisik, dengan jisim ya. Alladzi aradallahu i'damahu fayasiru biha ma'duman. Sehingga fisik itu yang awalnya ada lalu kemudian ditiadakan, itu dikehendaki oleh Allah untuk ditiadakan, sehingga yang awalnya ada menjadi ma'duman, menjadi tiada. Jadi tiada. Ai la syai'a. Maksudnya di sini, maksudnya tiada itu adalah la syai'a, tidak menjadi apapun. Artinya memang betul-betul tidak ada. Ini menekankan bukan berarti berubah menjadi energi yang lain. Iya. Ya. Bukan berarti menjadi energi yang lain. Contoh, manusia nih sekarang hidup. Lalu kita anggap sekarang kita ada, lalu setelah ini kita tiada.
anggapan kita ketika mengatakan setelah ini tiada, itu mati, tapi fisiknya masih ada. Bukan begitu yang dimaksud. Bahkan ditiadakan sama sekali itu Allah bisa. Iya. Apalagi meniadakan energi. Apalagi meniadakan energi. Itu sangat, ini ya perdebatannya sudah kita bahas di grup itulah. Kalau mau panjang lebar lagi, ini masih panjang soalnya. Sifat ini abadi. Iya, ya hukum kekekalan energi itu. Jadi secara kuantitas tidak berubah, tapi secara kualitas berubah. Dari Contoh, satu energi ke energi yang lain. ya, energi listrik berubah kualitasnya menjadi energi cahaya misalnya. Itu kan kualitasnya berubah. Memang kuantitasnya dalam apa istilahnya? Satu hubungan tertutup, apa istilahnya, lupa saya kemarin itu perdebatannya. Saya memberi garis bawahi, intinya itu istilah khusus saja. Nah, istilah khusus saja ya. Kalau bahasa Indonesia tidak bisa. Iya, ya. Tiada. Yang pada dasarnya tetap di situ ada perubahan. Perubahan itu menunjukkan bahwa dia baru berarti pernah tiada, lalu kemudian sekarang ada, berarti ada yang menciptakan. Oke. Wa hadza at-ta'alluqu tanjizi. Ini merupakan ta'alluq tanjizi. Sebutannya atau istilah teknisnya adalah ta'alluq tanjizi. Jadi sesuatu tadi itu yang awalnya tidak ada, lalu kemudian sekarang ada oleh kudrohnya Allah dengan sifat kudrohnya, atau sekarang yang tiada lalu diadakan oleh Allah, itu semua Allah yang berbuat berdasarkan sifat kudrohnya, dan itu disebut sebagai ta'alluq tanjizi. Ta'alluq ini artinya hubungan, relasi. Tanjizi artinya tuntas, selesai ya. Tanjizi selesai. Maksudnya apa? Bimakna, dalam arti annaha ta'allaqus bil fi'li. Aduh, saya agak batuk lagi. Sesungguhnya kudroh itu berhubungan dengan fi'il, dengan penciptaan, dengan perbuatan. Wa ta'alluqu tanjizi hadisun. Ta'alluq tanjizi ini atau hubungan yang selesai ini itu hadis, baru. Gampangnya begini teman-teman. Bil fi'il tadi apa? Hah? Bil fi'il tadi apa? Dengan tindakan. Tindakan ini bisa menciptakan, bisa bermakna meniadakan. Bukan aktual itu ya. Bil fi'il secara aktual. Gimana? Annaha bahwasanya kudroh ta'allaqat Berhubungan apa kudroh? berhubungan secara aktual maksudnya. Tadi hadis mengaktualkan maksudnya. Apa tidak begitu? Ya kan bisa juga bermakna begitu. Bisa, ya. Tapi kan bisa, maksudnya fi'al di sini bisa bermakna mengadakan, bisa juga bermakna meniadakan kan ya, gitu. betul. Wa ta'alluqu tanjizi, ta'alluq tanjizi ini hadisun. Dia itu baru. Kenapa disebut baru? Karena berkaitan dengan makhluk. Makhluk ini baru. Contoh, awalnya kita tidak ada. Lalu Allah dengan sifat kudrohnya mengadakan kita yang awalnya tidak ada. Yang mana status kita sebagai makhluk ini baru. Maka ta'alluqnya sifat kudroh kepada makhluk yang baru juga baru. Boleh tuh ya? Boleh. Karena ta'alluq itu bukan kudrohnya. Ta'alluq ini relasinya. Bil fi'li atau bil fi'li? Kenapa? Bil fi'li enggak? Ya bisa bermakna demikian. Bi khalqil fi'li ya. Ntar saya mau batuk yang puas dulu. Aduh, gatal sekali. Mohon maaf. Digaruk. Walaha ta'allukun suluhiyun qadimun. Dan Allah sifat kudrohnya itu juga memiliki relasi atau ta'alluk yang disebut sebagai suluhi qadim. Suluhi artinya pantas ya. Qadim artinya terdahulu. Disebut qadim karena pantasnya ini tidak diciptakan. Iya, tidak diciptakan. Tidak bermula. Tidak bermula. Maksudnya apa? Wahwa. Adapun ta'alluq suluhi qadim itu adalah solahiyatuha fil azal lil ijad, yakni kepantasan sifat kudrohnya Allah untuk menciptakan sejak azali. Contohnya, contoh ada ya, biar gampang. Bayangkan, semua makhluk ini belum Allah ciptakan. Yang ada hanyalah Allah. Ketika Allah sendirian, Allah kuasa atau tidak pada saat itu? Sudah Kuasa. punya kudroh belum? Punya. Kuasa dong. Kudrohnya Allah itu qadim.
tidak diciptakan, tidak bermula. Apa tadi bahasanya? Tidak bermula. Iya, tidak bermula ya, tidak bermula. Nah, ketika Allah belum menciptakan apapun, mampukah Allah pada saat itu menciptakan makhluk? Mampu. Allah itu mampu. Hanya saja mungkin pada nunggu momen-momen tertentu ya, nanti Allah ciptakan, atau Dalam contoh tanda yang kutip ya. dalam tanda kutip ya. Menunggu waktu yang tepat. Menunggu waktu yang tepat. Contoh, sekarang saya masih belum kaya. Oh, jujur sekali And ya. that's real. Saya belum kaya. Apakah tidak kayanya saya, untuk tidak mengatakan miskin, Promosi kan? apakah tidak kayanya saya sekarang, tidak Allah buat kaya, apakah karena Allah tidak mampu, atau Allah sebenarnya mampu cuman tidak Allah realisasikan? Nah, yang kedua itu. Yang betul adalah yang kedua. Jadi tidak terlaksananya kayanya saya sekarang bukan karena Allah tidak mampu. Allah mampu, tapi tidak Allah laksanakan. Belum, nunggu momen yang tepat. Iya. Mungkin dalam waktu dekat saya kaya. Amin. Kalau contoh yang gampang itu kira-kira begini. Kalau ta'alluq suluhi itu berarti seperti misalnya sekarang saya sedang tidak mengangkat buku di depan saya ini, buku filsafat Islam. Saya sekarang tidak sedang mengangkat buku. Pertanyaannya, apakah hanya karena saya sekarang tidak sedang mengangkat buku menunjukkan bahwa saya tidak memiliki kuasa atau tidak mampu mengangkatnya? Ah, tentu saja tidak itu. Kemudian itu disebut ta'alluq suluhi qadim. Ya. Sifat kudroh atau kekuasaan saya itu sudah ada pada saya sebelum saya mengangkat buku. Itu suluhi qadim. Sementara kalau tanjizi hadis itu berarti saya mengaktualkan, mewujudkan kemampuan saya yang mengangkat buku. Misalnya ketika saya mengaktualkan begini, saya mewujudkan kemampuan mengangkat buku. Nah, itu nanti disebut ta'alluq tanjizi hadis. Tentang ta'alluq ini, suluhi qadim dengan tanjizi hadis itu penting untuk kita pelajari. Sebab seperti pertanyaan tadi, kalau memang Allah ada dan berkuasa, kenapa kok Allah itu tidak menciptakan kedamaian untuk saudara-saudara kita di Palestina? Ternyata sekarang misalnya masih perang mereka itu. Maka menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak berkuasa dan dia tidak ada. Begitu, seolah-olah begitu. Mana katanya Tuhan begini-begini. Kok tidak? Katanya Tuhan berkuasa, kok Tuhan tidak menciptakan begini-begini? Berarti Tuhan nggak berkuasa, begitu nanti kesimpulannya. Ya. Jadi kekuasaan Tuhan itu digantungkan kepada perwujudan sesuatu. Kalau Tuhan bisa mewujudkan, maka Tuhan itu berkuasa. Kalau sekarang tidak terwujud, maka Tuhan tidak berkuasa. Begitu nanti kesimpulannya. Begitu ya. Nah, Itu salah itu. padahal yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bahwa sifat kudroh itu punya ta'alluq suluhi qadim. Yang artinya Tuhan punya kekuasaan tersebut, sifat kudroh itu ada pada dirinya. Itu sejak dahulu kala dalam tanda kutip. Sejak Sebelum Allah ada ya. sejak Allah ada. Karena Allah qadim tidak diciptakan, sifat-sifatnya pun juga qadim. Nah, itu poin pertama. Kemudian yang kedua, ta'alluq tanjizi hadis itu bukan sesuatu yang menempel, melekat atau menetap pada zat Allah, bukan. Loh, kok bisa sifat kudroh yang qadim memiliki ta'alluq tanjizi hadis? Bukankah kemudian ini menunjukkan berkonsekuensi pada ada sesuatu yang hadis yang melekat pada diri Allah? Tidak. Tidak begitu. Tanjizi hadis itu bukan sesuatu yang melekat atau menetap pada diri Allah. Tidak. Yang menetap, melekat pada diri Allah adalah sifat kudrohnya. Oke, tanjizi hadis itu bukan sesuatu yang melekat pada diri Tuhan. Tidak. Tanjizi hadis nanti oleh para ulama disebut sebagai amrun i'tibar. Sesuatu yang kita bisa pahami setelah kita merenungkannya. Itu amrun i'tibar, nantilah. Itu agak teknis itu kan. Teknis. Tapi yang jelas kita perlu tahu itu. Poinnya adalah hanya karena Allah tidak menciptakan sesuatu atau mewujudkan sesuatu sekarang bukan berarti kemudian Allah tidak berkuasa. Sifat kudrohnya tidak ada padanya, bukan. Ya, hati Allah itu berarti kan ya. Bukan begitu. Kadang secara tidak langsung nalar kita tuh demikian. Ya Allah, katanya engkau berkuasa. Kenapa kok engkau tidak bisa membuat negeri kita damai misalnya? Membuat negeri Konoha maksudnya. Damai misalnya. Di situ kan menunjukkan bahwa jangan Allah tidak berkuasa. Bukan. Itu menunjukkan pernyataan begitu bahwa yang bersangkutan itu tidak paham tentang ta'alluq.
terutama ta'alluq suluhi qadim, dan juga tidak paham tentang ta'alluq tanjizi hadis. Cepat lalu belanja. Gunakan dulu. Itu poin pentingnya. Oke, lanjut. Kita kembali ke ta'alluq suluhi qadim. Ta'alluq artinya relasi atau hubungan, suluhi artinya pantas, qadim maksudnya tidak bermula. Jadi kekuasaan Allah itu sudah berlaku sejak dulu. Contoh tadi yang disampaikan oleh Ustadz Fauzi seperti saya kira-kira mampu enggak mengangkat emas 5 kg, emas batangan 5 kg. Tentu saja mampu. Loh, mana buktinya kok tidak terlaksana sekarang? Loh, tidak terlaksananya hal tersebut bukan menunjukkan saya tidak mampu. Saya mampu, cuman tidak saya laksanakan sekarang. Nah, kemampuan saya itu melekat pada diri saya. Nah, Allah memiliki sifat kudrah, yang artinya kuasa. Kekuasaan Allah itu mampu saja melakukan apapun yang mungkin, sekalipun hal tersebut tidak terlaksana sekarang. Sehingga tidak terlaksananya sesuatu tidak sama dengan bahwa Allah itu tidak berkuasa. Ya. Fahiya solihatun fil azal. Kudrah tersebut atau ta'alluqnya tersebut solihatun fil azal, sudah pantas sejak azali. Contoh, li antu jida zaidan tawilan au qasiran au aridon au wa solihatun li i'taihi al ilma. Seperti misalnya Allah menciptakan Zaid, entah itu dengan kondisinya yang sifat-sifatnya yang tinggi misalnya, atau Allah menciptakan si Zaid itu rendah atau dia lebar ya, gendut maksudnya. Itu pantas saja Allah menciptakan hal tersebut. Wa sholihatun li'ataihi al-ilma. Dan pantas saja Allah itu menciptakan ataupun pendek ataupun gendut atau kurus, itu terserah. Apa saja Allah itu bisa membuat hal tersebut. Adapun faktanya nanti berarti faktanya nanti Allah menciptakan Zaid itu tinggi, ya berarti itulah yang Allah realisasikan dengan sifat kudrohnya. Ta'alluqnya adalah ta'alluq tanjizi hadis, nanti ke sana arahnya. Wa ta'alluquha wa ta'alluquha tanjiziyu mukhtassun. Ta'alluq kudrohnya Allah yang tanjizi itu khusus bil hali alladzi alaihi Zaidun. Ta'alluq kudrohnya Allah yang disebut tanjizi hadis tadi itu khusus berlaku kepada kondisinya Zaid sekarang yang sudah tercipta. Misalnya, kita ulangi contohnya. Zaid sekarang belum diciptakan. Oke? Ketika Zaid belum diciptakan, pertanyaannya, mampukah Allah menciptakan Zaid nanti dalam ciri-ciri fisik tinggi? Mampu enggak kira-kira? Mampu. Mampu enggak Allah menciptakan Zaid itu tidak tinggi tapi pendek misalnya? Mampu enggak? Mampu juga. Mampu enggak Allah menciptakan Zaid berkulit putih misalnya? Mampu. Mampu enggak Allah menciptakan Zaid itu berkulit hitam? Mampu juga. Bisa enggak Allah menciptakan Zaid itu berilmu? Bisa. Bisa enggak Allah menciptakan Zaid itu tidak berilmu? Bisa juga. Nah, kudrohnya Allah, kuasanya Allah ketika berhubungan dengan Zaid yang belum ada tadi itu disebut suluhi qadim. Oke? Setelah Zaid tercipta, lahir misalnya dia, ternyata Zaid tercipta dengan kulit yang sawo matang misalnya. Kemudian posturnya dia tinggi, kekar, berilmu misalnya seperti itu. Maka itulah yang disebut ta'alluq kudrohnya Allah yang tanjizi hadis. Dengan demikian falaha ta'alluqani, sifat kudroh itu memiliki dua relasi atau dua ta'alluq. Apa itu? Yang pertama adalah ta'alluqun suluhiyun qadimun, yakni ta'alluq suluhi qadim, wa huwa ma marra, sebagaimana yang telah kita jelaskan barusan itu. Wa ta'alluqun tanjiziyun hadisun, dan ta'alluq tanjizi hadis. Wa huwa ta'alluquha bil ma'dum fatujiduhu wa bil mawjud fatu'dimuhu. Yang disebut ta'alluq tanjizi hadis adalah berhubungannya sifat kudroh kalau dengan sesuatu yang tiada, maka fungsinya adalah mengadakan, menciptakan. Kalau dia berhubungan dengan sesuatu yang ada, maka fungsinya adalah meniadakan. Sehingga kita kembali lagi, kita ulangi lagi,
Sifat kudrohnya Allah itu memiliki dua ta'alluq, memiliki dua relasi. Pertama, apa yang kita sebut sebagai ta'alluq suluhi qadim. Yang kedua, apa yang disebut sebagai ta'alluq tanjizi hadis. Oke. Wa hadza a'ni. Wa hadza a'ni ta'alluquha bil mawjudi wa bil ma'dubi ta'alluqun hakikiyun. Nah, ini berhubungannya sifat kudrah Allah dengan sesuatu yang maujud ataupun sesuatu yang tiada, itu disebut ta'alluq hakiki. Ta'alluq tanjizi hadisnya itu disebut sebagai ta'alluq hakiki. Apakah hanya dua itu? Ta'alluq suluhi qadim dan ta'alluq tanjizi hadis? Ternyata tidak juga. Nah, di sini ada lanjutannya nih. Walaha ta'alluqun majaziyun. Ada juga ta'alluq yang majazi. Yang dua tadi ini, suluhi qadim dan juga tanjiz hadis ini hakiki. Ada satu lagi sebenarnya, tapi dia majazi, metafor, hanya ya majaz lah, hanya majaz saja. Apa itu? Yakni wa huwa ta'alluquha bil mawjudi ba'da wujudihi wa qabla adamihi. Yakni berhubungannya sifat kudrah Allah dengan sesuatu yang wujud setelah dia wujud, dan berhubungan dengan sesuatu yang wujud sebelum dia tiada. Contohnya, langsung ke contoh saja supaya gampang. Kata ta'alluqiha bina ba'da wujudina wa qabla adamina wa yusamma ta'alluqa qabdatin. Seperti relasinya atau berhubungannya sifat kudrah dengan kita semua setelah kita tercipta atau sebelum kita tiada. Contohnya begini. Qabdah secara bahasa tadi kan disebut ta'alluq qabdah. Ta'alluq artinya hubungan, relasi. Qabdah artinya genggaman. Contohnya begini. Bayangkan, sebelum Allah menciptakan alam semesta semuanya ini, maka yang ada hanyalah Allah sendirian. Sebelum ya, dua tanda kutip. Iya, sebelum Allah menciptakan kita semua, yang ada pada saat itu adalah Allah sendirian. Oke, berarti Allah ada, kita tiada. Nah, ketiadaan kita, siapa yang membuat kita pada saat itu tetap tiada? Yang membuat kita tetap tiada pada saat itu adalah Allah dengan kuasanya. Allah membiarkan, menetapkan kita berstatus tiada pada saat itu, dan belum Allah ciptakan. Ini yang disebut qabdah. Kemudian Allah ciptakan kita. Allah menciptakan kita itu dengan sifat kudrohnya, ta'alluqnya namanya tanjizi hadis. Setelah kita ada, keberlangsungan wujud kita, keberlangsungan keberadaan kita seperti sekarang ini, itu juga berdasarkan kuasa Allah. Kuasa Allah itu, ta'alluqnya pada saat itu juga ta'alluq qabdah. Artinya begini, ketika Allah telah menciptakan kita, Allah menciptakan kita dengan sifat kudrohnya, ta'alluqnya adalah tanjizi hadis. Apakah setelah Allah menciptakan kita, lalu kemudian Allah lepas tangan, diam-diam saja, lalu kita tidak terikat sama sekali dengan kuasa Allah? Tidak demikian. Kita bisa tetap tiada, kita tetap bisa ada sekarang ini. Awalnya tidak ada ya, lalu ada sekarang, lalu keberadaan kita terus ada sampai sekarang ini, sampai saya sekarang berumur 27 tahun, itu tidak terlepas dari kuasa Allah. Berarti dengan kata lain, Allah lah yang membuat kita tetap ada setelah kita ada. Setelah kita ada. Merestui. Ya boleh. Merestui. Mohon doa restu. Jadi yang membuat kita sekarang tetap ada itu juga dengan kuasa Allah, ta'alluqnya namanya ta'alluq qabdah. Jadi keberadaan kita, keberlangsungan keberadaan kita sekarang ini itu karena genggaman kekuasaan Allah. Kira-kira begitu. Bimakna annal mawjud, sesungguhnya sesuatu yang wujud itu fi qabdatil qudrati, berada dalam genggaman kudrahnya Allah. Insyaallahu abqahu, kalau Allah itu berkehendak maka Allah mengekalkan, tetap membiarkan wujud itu terus berlangsung. Ala wujudihi, pada keberadaannya.
Wa in syaa, tapi jika Allah itu berkehendak, ada mahu biha. Allah akan meniadakan wujudnya dengan sifat kudrah tersebut. Kita sekarang, saya sekarang bisa tetap terus ada mulai dari lahir sampai sekarang umur 27 tahun. Keberlangsungan wujud saya itu karena sifat kudrahnya Allah. Ta'alluqnya disebut ta'alluq qabdah, genggaman. Jadi keberadaan kita sekarang ini itu karena berdasarkan genggaman kuasanya Allah. Kira-kira begitu. Berarti ini ya, apa namanya? Kudrah Allah itu selalu senantiasa berperan. Selalu. Selalu. Kita tidak pernah terlepas. Dari awal kita tiada, kemudian sekarang menjadi ada, dan sekarang tetap ada. Bahkan misalnya setelah ini kita tiada, itu semua tidak lain dan tidak bukan ada campur tangan Allah melalui sifat kudrahnya, begitu ya. Nah, ini sangat sekali dengan ini. Pernah barangkali Ustaz Bayu dengan kutipan di Hikam itu terdapat dua nikmat Allah yang tidak pernah terlepas dari manusia. Yang pertama adalah nikmatul ijad, yang kedua adalah nikmatul imdad. Oh iya, betul. Nikmatul ijad itu berarti kudrahnya Allah dengan ta'alluq tanjizi hadis. Sedangkan nikmatul imdad berarti kudrahnya Allah dengan ta'alluq qabdahnya. Qabdahnya, betul. Berarti kita tidak pernah terlepas dari genggaman, dari kuasanya Allah sama sekali. Ada aliran apa itu? Deisme ya? Yang apa namanya? Alam semesta ini hanya butuh kepada Tuhan itu ketika alam semesta belum ada. Iya. Nah, setelah alam semesta itu sudah ada, maka Tuhan dalam tanda kutip berlepas tangan. Analoginya sama kayak jam gitu kira-kira. Jadi pembuat jam itu setelah membuat jam selesai, maka udah dibiarkan gitu. Iya. Nah, di ta'alluq qabdah inilah kemudian anggapan-anggapan seperti itu dibantah. Iya. Dan di pembahasan kemarin juga terkait dengan wahdaniyat fil af'al itu juga sudah kita singgung gitu. Bahwa apapun yang ada tiada, misalnya sekarang kita lagi bergerak, maka yang tiada adalah diamnya. Kemudian ketika kita diam, yang tiada adalah geraknya. Itu kan selalu berubah-ubah dari ada kemudian tiada, ada tiada begitu. Maka semua itu tidak lain dan tidak bukan atas campur tangan perbuatan Allah. Bukan datang dari diri kita atau diciptakan oleh kita, bukan. Jadi kesimpulannya tadi, tidak ada satu detik pun yang terlewatkan dari kita, kecuali semua itu adalah campur tangan dari kehendak Allah dan dari kuasanya. Begitu kira-kira ya? Betul. Ada saya yang garis bawahi lagi-lagi, sebegitu paham dan matangnya ketauhidan dan keilmu kalamannya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Nonton, guru kita lagi nonton. Pak Nafis. Oh, librem ya. Mohon izin Pak, kalau ada yang salah mohon dikomentari. Aduh Ustaz Bayu. Aduh jadi malu. Karena diksi ijad, imdad itu sering digunakan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Nah itulah, kalau kita punya bekal ilmu tauhid, ilmu kalam ini pas baca Hikam, Ini setup. Touchline-nya Oke. Iya, sorry. Lanjut. Itu sebegitu pahamnya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam ilmu kalam dan istilah-istilahnya, sehingga para pengaji hikam kalau nggak paham istilah-istilah ilmu kalam tuh, kalau hanya mengkaji lewat terjemahnya aja itu kurang afdol. Betul. Jadi harus dikolaborasikan ilmu tasawuf dan dengan ilmu Tauhidnya. tauhid. Oh jelas tauhid. Jadi selain ngaji hikam, sangat recommended ngaji tauhid juga. Iya. Kajian mampir. Ya Allah, mulut sales. Monggo, lanjut. Ya pendek kata, sebelum ngaji tasawuf, ngaji tauhid dulu, kan begitu kan. Iya. Syariatnya dulu dibenerin, akidahnya dulu dibenerin, baru kemudian tasawuf. Kalau tiba-tiba loncat ke tasawuf, nanti tiba-tiba aku adalah Tuhan yang begitu, atau manunggaling kaula Gusti yang begitu. Enggak ngajar. Ya bisa. Yang jelas akan merepotkan diri sendiri dan orang lain. Ya. Tiba-tiba bisa bahasa semut misalnya. Ngomong ini dengan malaikat. sudah tingkatan hakikat begitu nanti bahasanya. Oh, iya. Padahal tauhid aja nggak tahu itu. Sangat memalukan di satu sisi dan memilukan di sisi yang lain. Oke.
Sampai mana tadi? Wa kata alukiha. Ya. Iya. Baris Tadi keempat dari apa? bawah. Tadi sampai Insya adamahu biha itu. sesuatu yang wujud ini sekarang sudah ada seperti kita nih manusia nih. Saya Adnan misalnya. Adnan ini sudah ada. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan membuat wujud saya terus ada. Itu dengan sifat kudrohnya Iya. yang disebut ta'alluqnya adalah ta'alluq qabdah. Tapi kalau Allah juga berkehendak, bisa saja sangat mungkin sekali Allah mencabut peran kudrohnya pada kita, ta'alluq qabdahnya Allah cabut sehingga keberadaan saya sekarang menjadi tiada. Tiada. Maksudnya tiada ini memang tiada sama sekali. Iya. La syai'a tadi itu, tiada sama sekali. Bukan mati, bukan. Kalau mati kan masih ada tuh wujudnya. Iya. Bisa saja Allah membuat kita itu lenyap sama sekali. Sangat mungkin sekali menurut akal. Nanti dibilang tidak ilmiah. Iya. Ya, pahami dulu hukum akal, baru kita berdebat ilmiah atau tidak. rasional itu. Ya. Postulat rasional dulu kita pahami. Kemudian wa kata'alluqiha bil ma'dum. Seperti ta'alluqnya atau berhubungannya sifat kudroh dengan sesuatu yang tiada qabla ayyuridallahu ta'ala wujudahu. Sebelum Allah Ta'ala menghendakinya untuk ada. Nah, bayangkan apa ya? Yang paling gampang istri Ustaz Bayu. Gimana Ustaz Bayu? Direstui enggak? HP HP apa? HP baru antum. Oh iya. Aduh, mentang-mentang Yang lama kan HP saya. Ya, yang lebih real dan mudah. dengan kehidupan. Kan kehidupan. Betul. Saya nggak buat konten. Kenapa memori penuh? Gitu terus. Ya, Nggak mau beli HP. jadi saya tidak pernah konten lagi karena memori penuh. Jadi Penuh, teman-teman konteks guyonannya seperti itu ceritanya. Itu Ya, dianggap. barangkali ada yang mau belikan beliau HP. Aduh, dan HP-nya dibuat berjuang sekarang nih, lagi streaming. Ngambek. Nah, contohnya saya belum punya HP nih. HP baru lah ya. HP baru saya sekarang tidak ada. Nah, ketika HP itu tiada, sangat boleh jadi kudrohnya Allah itu berhubungan dengan ketiadaan HP saya sekarang itu, sehingga keberadaan HP terus tiada. Atau ketiadaan HP sekarang itu Allah cabut sehingga nanti menjadi ada. Mudah-mudahan yang kedua ya. Mudah-mudahan yang kedua. Lanjut ke contoh yang lain. Kata'alluqiha bi Zaidin, seperti berhubungannya sifat kudrohnya Allah dengan seseorang bernama Zaid fi zamanit tufan, di zaman tufan. Zaman tufan ini seringkali diartikan zamannya Nabi Nuh pada saat itu ketika Banjir bandang gitu ya. banjir bandang dan semua orang banyak yang mati pada saat itu. Fahuwa ta'alluqu qabdatin aidon. Itu juga berdasarkan ta'alluq qabdahnya Allah. Iya, betul. Ta'alluq qabdah dari sifat iradahnya, dari sifat kudrohnya Allah. Bimakna dalam artian annal ma'dum, sesungguhnya ketiadaannya tersebut fi qabdatil kudrati. Itu berada pada qabdah dari kudrohnya Allah. Saya tidak hidup di zaman tufan. Saya tidak ada pada zaman tufan tersebut atau zaman di mana Banjir bandang. terjadinya banjir bandang tersebut Di zaman Nabi Nuh. di zamannya Nabi Nuh. Nah, ketiadaan saya pada saat itu ada pada qabdahnya Allah. Dengan sifat kudrohnya, Allah berta'alluq dengan ta'alluq qabdahnya, saya tetap tidak ada pada zaman tufan. Tidak lepas dari kuasa Allah. Tidak lepas dari kuasa Allah. Jadi ketiadaan saya di zaman tufan tersebut itu juga berdasarkan kudrohnya Allah, ta'alluqnya atau relasinya disebut ta'alluq qabdah. Baru kemudian Allah menciptakan saya di tahun 1997. Dengan kudrohnya Allah, ta'alluqnya namanya tanjizi hadis. Setelah saya ada, lalu keberadaan saya terus ada sampai sekarang, itu kudrohnya Allah juga. Ta'alluqnya namanya ta'alluq tanjizi hadis. Insyaallahu abqahu, kalau Allah berkehendak ya Allah akan terus mengadakannya, mengekalkannya ala adamihi pada ketiadaannya, wa insya'a, dan jika Allah berkehendak akhrajahu, Allah akan mengeluarkannya dari ketiadaan tersebut, minal adam, dari ketiadaan ilal wujud, sehingga menjadi ada. Kenapa?
Pak Nafis, ini boleh nanya apa enggak? Eh, boleh Pak, nanti beliau yang menjawab. Tidak. Yang bertanya lebih tahu Ya, daripada nanti. yang ditanya. Iya, jangan lah Pak. Teman-teman perlu tahu beliau itu guru saya. Iya, suhu kami itu. Kalau Ampun. ya, nanti tidak bisa menjawab saya karena pengetahuan kita sangat terbatas sekali di ilmu kalam. Aduh. Jadi sudah cun duluan ya di hadapan guru. Lanjut enggak nih? Lanjut. Atau langsung matikan aja streaming. Aduh. Matikan. lanjut. Wa kata'alluqiha bina ba'da mautina. Dan juga seperti berhubungannya, berta'alluqnya sifat kudrah dengan kita semua setelah kita mati nanti. Wa qoblal ba'ats, dan sebelum kita dibangkitkan, wa yusamma ta'alluqu qabdatin aidon, itu juga disebut sebagai ta'alluq qabdah bi makna ma taqaddama, sebagaimana pengertian yang telah kita jelaskan tadi. Nah, ini apa sih maksudnya itu? Nanti ini ada kesimpulannya nih. Langsung di kesimpulan aja biar ringkas. Soalnya ini diulang-ulang terus. Sangat Walhasil. Kalau mau dirinci, tadi kan singkatnya kan berarti ada 3 tuh. Ya. Pertama, kudrahnya Allah itu memiliki ta'alluq relasi namanya suluhi qadim. Yang kedua, ta'alluqnya namanya tanjizi hadis. Ini hakiki ini. Ya. Ada satu lagi namanya ta'alluq qabdah, majazi atau metafor. Disebut majazi itu di situ kan ada itu kan. Ala wajhi ta'thir, karena tidak laisa ala wajhi ta'thir. Disebut majazi, metafor atau kiasan karena awalnya kan kudrah ini dikatakan fungsinya adalah mengadakan atau meniadakan. Nah, qabdah ini kan tidak mengadakan ataupun tidak meniadakan, tapi menjaga status adanya atau menjaga status tiada. Makanya disebut majazi. Oke, itu ada 3. Saya ulangi, pertama suluhi qadim, kedua tanjizi hadis, ketiga ta'alluq qabdah. Oke. Tapi kalau mau diperinci, ternyata ada 7 totalnya Ustaz Bayu. Falaha sab'u ta'alluqat. Dengan demikian, kudrah itu memiliki 7 ta'alluq. Pertama apa? Pertama adalah ta'alluqun suluhiyun qadimun. Yang pertama adalah suluhi qadim. Suluhi qadim ini udah 1 itu aja. Yakni ketika kita semua alam semesta ini belum ada, yang ada Allah sendirian, Allah memiliki sifat kudrah, dan dengan kudrahnya Allah mampu untuk menciptakan apa saja yang mungkin, walaupun belum terjadi pada saat itu. Itu solusi qadim. Kuasa potensial. Disebut potensial kayaknya agak problem nanti. Agak problem soalnya Ustaz Bayu. Iya. Bahaya itu. Karena itu berlaku bagi makhluk, potensi aktual. Iya. Nah, jadi tidak, maka di terjemahan Tijan itu awalnya saya pakai relasi potensial yang kodim begitu. Kemudian yang tanjizi aktual, lalu saya ganti. Karena ya bagaimanapun kayaknya kurang tepat juga pakai kalimat itu. Something lah ya. Iya. Qabilun linikosh. Kemudian ya Allah. Wa ta'alluqu qabdatin. Dan juga ta'alluq qabdah wahwa ini ada wa ta'alluqu qabdatin, ta'alluq qabdah itu wahwa ta'alluquha, berrelasinya, berhubungannya kudrah bina dengan kita qabla ayyuridallahu wujudana, sebelum Allah menghendaki kita ada pada saat itu. Kita belum tercipta. Ketika kita masih tiada pada saat itu, Allah masih menghendaki kita belum wujud, di situ sudah berlaku kudrahnya Allah, ta'alluqnya disebut ta'alluq qabdah. Ketika kita masih dibiarkan tiada, belum tercipta pada saat itu berlaku kudrahnya Allah, ta'alluqnya namanya ta'alluq qabdah. Prosesnya tuh, berarti awalnya nih, kalau kita urut penciptaan mundur Allah sendirian, ketika Allah sendirian, kuasa Allah di situ sudah ada. Dan kuasa Allah mungkin untuk membuat, menciptakan apapun yang mungkin. Itu suluhi qadim. Lalu kita pada saat itu ada atau tiada? Kita pada saat itu masih tiada. Pertanyaannya, siapa yang membuat kita pada saat itu tetap tiada?
Tentu saja Allah dengan sifat kudrohnya. Relasinya, ta'alluqnya namanya qabdah. Nah, itu yang nomor 2. Yang ketiga, wa ta'alluqun bil fi'li. Kemudian ta'alluq secara aktual, bahasanya secara aktual ya, secara apa ya? Dengan tindakan. Yakni apa yang dimaksud tindakan itu? Wa huwa ijadullahi ta'ala asyai'a biha. Yakni Allah menciptakan sesuatu dengan sifat kudrohnya. Jadi awalnya Allah sendirian, Allah punya sifat kudroh, yang mana dengan kudrohnya Allah itu Allah mampu menciptakan apapun yang mungkin. Itu yang disebut sebagai suluhi qadim. Lalu pertanyaannya, terima kasih. Itu air putih. Alhamdulillah. Lalu kemudian pertanyaannya, kita pada saat itu ada atau tidak ada? Kita masih tidak ada. Ketiadaan kita pada saat itu belum diciptakan, itu berdasarkan kudroh Allah juga. Relasinya, ta'alluqnya namanya adalah ta'alluq qabdah, yang membuat kita tetap tidak ada. Lalu Allah ciptakan kita. Nah sekarang nih yang nomor 3 nih. Allah ciptakan kita. Biha dengan sifat kudroh tersebut. Nah ini yang disebut kudrohnya Allah yang tanjizi, ta'alluqnya disebut sebagai tanjizi hadis. Kemudian setelah kita ada, tercipta, awalnya tidak ada, kemudian ada sekarang, apakah setelah tercipta lalu Allah membiarkan? Tidak. Ada lagi, yakni ta'alluqu qabdatin, ta'alluq qabdah lagi. Wa huwa ta'alluquha, yakni berhubungannya, berrelasinya, berta'alluqnya sifat kudroh, bisyai' dengan sesuatu, ba'da wujudihi, setelah dia ada. Wa qabla ayyuridallahu adamahu, dan sebelum, pada saat yang sama, sebelum Allah meniadakan kita. Allah menghendaki meniadakan kita. Belum pengen meniadakan kita. Kita sudah ada, itu dengan tanjizi hadis, keberlangsungan ada kita, itu dengan ta'alluq qabdahnya juga. Yang kelima, wa ta'alluqun bil fi'li. Ta'alluq dengan perbuatan juga. Perbuatannya apa? Wa huwa i'damullahi syai'a biha. Yakni meniadakannya Allah dengan pada sesuatu dengan sifat kudrohnya. Ada kita nih. Sekarang terus ada, terus adanya kita dengan qabdahnya Allah ya. Kudrohnya Allah yang ta'alluqnya disebut qabdah. Lalu Allah menghendaki kita untuk tiada. Mati. Setelah mati bahkan tubuh kita hancur sama sekali misalnya. Itu dengan ta'alluq tanjizi hadis. Yang keenam, setelah kita tidak ada nih, lenyap sama sekali. Wa ta'alluqu qabdatin. Disebut ta'alluq qabdah juga. Ba'da adamihi, setelah kita tidak ada sama sekali, wa qablal ba'ats, sebelum kita dibangkitkan. Dibangkitkan kembali maksudnya di yaumul ba'ats nanti. Kemudian yang ketujuh terakhir wa ta'alluqun bil fi'li. Disebut sebagai ta'alluq dengan tindakan, dengan perbuatan. Wa huwa ijadullahi lana, yakni Allah menciptakan kita semua yaumal ba'ats, pada hari kebangkitan. Nanti kita bangkit lagi oleh Allah, dibangkitkan lagi oleh Allah, itu dengan kudrohnya Allah. Ta'alluqnya namanya ta'alluq tanjizi hadis lagi. Sehingga totalnya ada 7 prosesnya ya. Kalau mau kita bayangkan prosesnya nih. Pertama suluhi qadim, kedua qabdah, ketiga tanjizi hadis, lalu qabdah lagi, lalu tanjizi hadis lagi, lalu qabdah lagi, lalu tanjizi hadis lagi. Semuanya hadis kecuali yang pertama. Kecuali yang pertama qadim. Makanya dikasih label Qadim. Nah, seperti itu. Itu prosesnya. Sehingga berarti sepanjang keberadaan kita, mulai dari kita tidak ada tuh, mulai dari kita belum tercipta, sampai nanti kita mati lalu diciptakan lagi, tidak pernah sedetik pun kuasa Allah itu terlepas daripada kita. Aduh. Selalu terikat dengan kuasanya Allah. Ta'alluq ini saya menawarkan terjemah keterikatan kuasa Allah. Menarik. Karena sering kita bahas. Iya, oh iya betul. Apa yang dipegang? Genggaman, berarti tentang keterikatan. Iya, kayaknya lebih mudah ya bahasa keterikatan. Awalnya keterkaitan, cuman keterkaitan lebih ke kayak tali putus. Ya relasi juga harus sulit ya bahasanya. Keterikatan. Oh iya betul itu. Ya bisa seperti itu, mungkin lebih gampang bahasanya. Sebenarnya ini persoalan ta'alluq itu teman-teman jangan bingung ya. Jangankan ke Tuhan misalnya, kepada kita saja. Kalau kita semisal mau melakukan sesuatu, ketika belum mengangkat buku misalnya, ketika kita kemudian mengangkat buku, kemudian membiarkan buku terangkat, kemudian kita menurunkannya lagi,
Itu loh sebenarnya satu pekerjaan yang kita bisa memahami bagaimana prosesnya. Nah, biar biar apa namanya? Biar lebih mudah lagi, makanya istilah-istilah yang digunakan itu adalah kayak tadi ta'alluq suluhi kodim, ta'alluq tanjizi hadis, ta'alluq qabdah begitu. Itu bukan pembahasan yang apa ya, malah untuk memperepot kita, tidak sebenarnya. Pemberian istilah itulah kemudian yang akan mempermudah kita. Misalnya ta'alluq suluhi kodim. Kenapa kok dikatakan suluhi kodim? Untuk menunjukkan bahwa sifat kudrah Allah itu tetap ada padanya. Meskipun dia masih belum menciptakan alam semesta. Itu. Kalau semisal kita bayangkan tidak ada istilah suluhi kodim, kita ingin menamakannya apa misalnya? Itu kan repot itu. Makanya perlu kemudian mengistilahkan tetapnya kudrah Allah pada dirinya meskipun dia belum diciptakan. Ya. Nah, itu namanya suluhi kodim. Kemudian ketika Allah mewujudkan sesuatu yang dia kehendaki dari tiada menjadi ada, itu, maka itu disebut tanjizi hadis. Itu hanya mempermudah saja. Dulu awal-awal ketika saya belajar tauhid itu, ini istilah apa lagi? Ini Belajar ke suluhi siapa? kodim. Sama ini Ustadz Khairun Nafis. Ya, beliau ini sangat berjasa kepada kita ya. Menjilat itu Pak, menjilat. Astagfirullahaladzim, tidak tidak menjilat, tidak. Siapa ini pelopornya istilah suluhi kodim? Mbak tahu siapa belum? Tahu gitu. Tahu. Makanya ada istilah itu, ada istilah Nah, suluhi kodim, ada istilah tanjizi hadis. Kalau mau membahasakan dengan kayak tadi itu kan, bahasa kayak tadi kan kudrahnya Allah tetap menetap melekat pada dirinya, itu kan kepanjangan gitu. ya, pokok intinya begini, pahami istilah kuncinya. Oh sudah paham, udah ngomongnya pakai istilah-istilah kunci itu gampang sekali. Sangat gampang. Syukur bisa jadi bahasa Indonesia ini. Iya. Ya, dan dibuatkan skema di papan. Sebenarnya kalau ada papan lebih enak pembahasan kudrah Ada ini. papannya itu. Ya, spidolnya enggak ada. Spidolnya nggak ada. Tadi saya mau ngajar enggak ada spidolnya. Ini mana spidol saya ini? Tidak ada ternyata. Tadi saya Jadi ada 7 ya? mau ngomong apa tadi ya? Iya, lupa saya jadinya. Mau ngomong apa tadi? Oh iya, pentingnya juga pembahasan tentang ta'alluq ini untuk menjawab pertanyaan para filosof waktu itu, yang mana itu tertuang dalam Tahfudz Falasifah ya, yang sudah diterjemahkan oleh guru kita. Ada ini, ada apa namanya? Kalau nggak salah ada 3 versi terjemahan kalau tidak salah. Yang terbaik adalah Yang terbaik yang terakhir, jelas yang terbaik. Menjilat. Bukan. Mana bukunya? Ada di sana. yang sesi kedua ya setelah kajian ini kita diskusikan. Jadi dulu para filsuf, lebih spesifiknya ke Neoplatonisme pada saat itu, spesifiknya tokohnya adalah Al-Farabi dan Ibnu Sina, itu tidak bisa menjawab satu pertanyaan bagaimana hubungannya Tuhan yang kodim dengan alam semesta yang baru ini. Masa baru? Akhirnya susah tuh menghubungkan. Lalu disebutlah alam semesta nanti kodim juga. Nah, maka perlu ada konsep ta'alluq, konsep keterikatan tadi ini, relasi, hubungan. Yang mana ta'alluq itu sendiri bukanlah sifat kudrohnya, bukan. Itu sebenarnya untuk menjembatani itu. Sehingga Allah tetap kodim, makhluk ini tidak kodim, makhluk ini hadis, makhluk ini baru dan diciptakan. Jasa siapa ini ya? Masya Allah. Ya, kurang tahu juga saya ini. Ini nanti perlu kita cari bersama ya teman-teman, kita tidak tahu siapa yang menciptakan istilah Ya, suluhi kodim itu. ya ta'alluq, baik yang suluhi kodim atau tanjizi hadis ataupun qabdah dan seterusnya. Ini sangat luar biasa sekali soalnya. Kita lanjut kurang sedikit lagi nih. Lakinna ta'alluqu al-haqiqiyya min dzalika ta'alluqon. Akan tetapi ta'alluq yang hakiki, keterikatan atau hubungan relasi yang hakiki dari hal tersebut itu cuma 2 ta'alluq. Wahwa yakni ijadullahi biha wa i'damuhu biha, yakni ketika Allah menciptakan sesuatu ataupun meniadakan sesuatu dengan sifat kudrohnya. Wa hadza ala tafsili, dan ini berdasarkan keterangan yang terperinci. Wa ammal ijmali falaha ta'alluqani kama huwa syai'. Sedangkan secara ijmali itu ada 2 ta'alluq sebagaimana yang sudah syai', viral ya, populer ya, sudah tersebar. Yang pertama ta'alluqun suluhiyun, yang kedua adalah ta'alluqun tanjiziyun. Pertama ta'alluq suluhi, yang kedua ta'alluq tanjizi. Lakin akan tetapi at-tanjiziyu, ta'alluq tanjizi itu
khosun bil ijad wa bil i'dam. Itu spesifik khusus untuk menciptakan ataupun meniadakan. Itu tanjizi. Wa amma ta'alluqul qabdah, sementara ta'alluq qabdah itu gimana? Iya, betul. Sementara ta'alluq qabdah itu fala yusafu bitanjizi. Tidak bisa disifati sebagai tanjizi, tidak bisa disebut sebagai tanjizi, gampangnya begitulah. Wala bisuluhil qadim, tidak bisa disebut sebagai suluhi qadim juga. Jadi ta'alluq qabdah itu tidak bisa disebut tanjizi, tidak bisa disebut juga sebagai suluhi qadim. Karena tidak bisa memberikan ta'thir, dampak atau akibat itu. Oke. Wa ma taqaddama annaha ta'alluqu bil wujudi wa bil adami wa huwa ra'yul jumhur. Jadi apa yang setelah kita bahas itu sesungguhnya kudrah Allah yang berhubungan dengan yang wujud ataupun yang tidak wujud itu berdasarkan pendapat mayoritas ulama. Itu ta'alluqu ya. Tanya satu ya. Tata'allaku annaha tata'allaku bil wujudi wa bil adami wa huwa ra'yul jumhur. Jadi berhubungannya sifat kudrah baik dengan yang ada ataupun dengan yang tidak ada, ini adalah pendapat mayoritas ulama. Wa qala ba'duhum, sementara sebagian ulama yang lain berpendapat la tata'allaku bil adami. Kudrahnya Allah itu tidak berhubungan dengan sesuatu yang tidak ada. Fa'idha aradallahu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak ada masaksin, tidak adanya seseorang, mana'a anhu, maka Allah akan mencegahnya al-imdadati allati hiya sababun fi baqaihi. Gimana tadi penjelasannya? Fa'idha aradallahu adama syakhsin, ketika Allah menghendaki ketiadaan seseorang, mana'anhu al-imdadat, maka Allah akan mencegah keberlangsungannya. Kalau dia itu ada, sekarang ini ada misalnya, Allah ingin dia itu tiada, maka Allah akan mencegah, dalam arti mencabut keberlangsungan keberadaannya. Allati hiya sababun fi baqaihi, yang mana keberlangsungan itulah yang membuat dia tetap ada. Jadi gampangnya begini, buku ini kan sekarang ada itu. Adanya buku ini terus ada karena ta'alluq qabdah tadi. Karena kudrah Allah yang membuat buku ini selalu ada sekarang. Ketika Allah ingin menghendaki buku ini tiada, maka keberlangsungan adanya buku itu dicabut sama Allah itu, sehingga buku ini menjadi tiada. Oke, begitu. Berarti lebih rincinya begini ya berarti. Ini kan ada dua pendapat nih. Pertama, mayoritas ulama mengatakan bahwa kudrahnya Allah berhubungan dengan yang wujud ataupun yang tiada. Yang kedua, sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa kudrahnya Allah hanya berlaku pada sesuatu yang wujud. Wujud saja. Untuk penjelasan yang pertama, penjelasannya gini berarti. Buku ini wujud, oke? Yang membuat wujud adalah kudrahnya Allah. Lalu yang membuat wujud ini terus ada, itu juga kudrahnya Allah. Lalu Allah meniadakan buku ini. Ketika buku ini ada, lalu menjadi tidak ada, itu dengan kudrahnya Allah. Keberlangsungan ketiadaannya juga berdasarkan kudrahnya Allah. Nah, itu menurut pendapat yang pertama. Karena kudrahnya Allah berhubungan juga dengan sesuatu yang tidak ada. Jadi gampangnya itu kan Allah membuat sesuatu itu tetap tiada. Membuat Allah tetap tiada. Itu yang pertama ya. Dari tiada menjadi ada, dibiarkan berlangsung ada itu, kemudian dia menjadi tiada itu, dan ketiadaannya ini dibiarkan tiada, begitu maksudnya. Iya, jadi kudrahnya Allah masih berhubungan dengan sesuatu yang tidak ada ini. Artinya dibiarkan tidak ada. Dibiarkan tidak ada. Itu pendapat ulama jumhur yang mengatakan kudrahnya Allah tetap berhubungan dengan sesuatu yang tidak ada. Sementara menurut sebagian ulama yang lain yang mengatakan kudrah Allah tidak berhubungan dengan sesuatu yang tidak ada, berarti ketika sesuatu itu ada, lalu Allah menghendaki ketiadaannya, Allah cabut keberadaannya. Begitu. Setelah tidak ada ya sudah selesai. Nah, dengan kata lain, ketika sesuatu itu tiada, berarti sifat kudrah Allah tidak bertakluk dengannya lagi. Jadi, kenapa kok sekarang misalnya buku ini ada? Karena sifat kudrah Allah masih bertakluk dengannya. Ta'alluq tanjizi hadis. Kemudian, ketika buku ini tiada,
maka ketiadaan buku itu menunjukkan bahwa sifat kudroh itu tidak lagi bertakluk dengan ini. Itu maksudnya. Kalau yang pendapat pertama itu mengatakan ketika buku ini tiada, iya kan? Ketika buku ini tiada, maka ketiadaan buku tadi itu tetap dalam genggaman Allah, dalam arti Allah tetap membuatnya tiada. Sementara pendapat yang kedua mengatakan bahwa ketika buku ini tiada, maka hal itu menunjukkan bahwa kudroh sudah tidak lagi bertakluk dengannya, kira-kira begitu. Ya. Sekarang kita ke contoh-contoh aktual sajalah ya. Contoh-contoh aktual. Kan pembahasannya udah selesai nih. Wallahu a'lam ya, penjelasannya udah selesai. Bentar. Gimana? Dari jumhur ke ba'duhum itu, ba'duhumnya ini ulama juga. Iya, Iya. betul. Ini pendapatnya ini Imam Asy'ari. Wow. Iya. Kalau kita lihat misalnya di sini ada penjelasannya ini di Hasyiah Hasyiahnya ini. Syarah Al-Khuridatul Bahiyah. Iya, Khuridah Bahiyah itu. Tampak berbahaya banget. Enggak. Jadi pada intinya kata beliau, kata si Said Fauda itu, mau yang Imam Asy'ari ataupun ghairu Imam Asy'ari, mereka sama-sama berpendapat kok bahwa kudroh itu bertakluk dengan sesuatu yang tiada. Cuman peniadaan sesuatu itu bagaimana, itu yang berbeda. Jadi hanya persoalan furu' ya. Nah, persoalan furu. Kata Imam Asy'ari, sesuatu itu menjadi tiada karena ketiadaan ta'alluq sifat kudroh. Itu. Buku ini tiada, itu kan ya. Buku ini tiada. Ketiadaannya itu karena kudroh sudah tidak lagi bertakluk dengan sesuatu itu. Makanya tiada. Sementara menurut pendapat yang kedua tidak demikian. Ketiadaan sesuatu itu bukan karena tidak lagi bertakluk dengan ini, dengan sesuatu yang ada sekarang ini, tidak. Tetapi karena memang dibuat tiada dengan ta'alluq tanjizi hadis, begitu. Ya. Jadi yang pertama, ta'alluq tanjizi hadisnya tercerabut, nggak ada lagi pada dia. Yang kedua, ta'alluq tanjizinya masih ada. Kemudian ketika ini tiada, beralih ke ta'alluq qabdah, begitu. Enak juga nih yang ba'duhum. Yang ba'duhum lebih simpel memang, iya, lebih simpel. Tapi BTW penjelasan ini bukan fima yajibu alaihim min ilmi kalam. Tidak, bukan sekali lagi, awam. iya sekali lagi, ini termasuk pembahasan furu, pembahasan yang bukan inti. Yang inti adalah tadi bahwa Allah punya sifat kudroh, fungsinya adalah mengadakan dan meniadakan, cakupannya adalah kepada segala sesuatu yang mungkin. Kemudian ta'alluqnya ada dua, yang hakiki dan satu yang tanjizi. Satu yang majazi itu. Itu yang wajib kita ketahui. Mengetahui ta'alluq ini juga wajib. Dijelaskan juga oleh Ya, maksud saya ini kan temanya kan akidah untuk pemula. Iya, akidah untuk pemula. Ternyata Ya tipis-tipis nggak apa-apa. Ada, Nanti ada di akhir. Digabung setelah ilmu nanti. Di apa? Apa kalau digabung itu dirampe itu apa dirampe? Dirapel, betul. Iya. Rampe apa itu maksudnya dia? Kayak apa? Kita contoh kasus lah. Ada sebagian kalangan ketika ditanyakan, mungkinkah dengan kekuasaan Allah menunggangi nyamuk? Saya tanya gitu ke teman-teman di kelas tuh, ketika ngajar. Kan Allah berkuasa itu kan ya. Mungkin Allah atas kekuasaannya, Allah mengecil lalu naik ke atas nyamuk. Ant-Man dong. Mungkin katanya. Mereka mungkin. Oke, tidak mungkin teman-teman. Itu mustahil. Loh, kan Allah Maha Kuasa, Pak. Iya, saya bilang. Perlu diingat kembali bahwa kudrohnya Allah sekali lagi itu hanya berhubungan dengan sesuatu yang mungkin. Sedangkan Allah mengecil, berarti kan Allah materi itu. Allah makhluk. Padahal Allah punya sifat mukhalafatul hawadis. Apalagi sampai turun ke bumi, meruang berarti terikat dengan hukum ruang dan waktu. Lalu di atasnya nyamuk, ini jelas tidak mungkin, mustahil bagi akal. Sehingga ketika kita katakan tidak mungkin Allah berbuat demikian, bukan berarti Allah itu tidak kuasa. Tidak demikian. Karena kudrohnya Allah, kuasa Allah hanya berhubungan dengan sesuatu yang mungkin, bukan sesuatu yang mustahil. Nah, ini juga catatannya ini. Misalnya Allah tadi berhubungan sifat kudrohnya dengan sesuatu yang mungkin. Berarti bisa nggak kemudian kita mengatakan bahwa Allah itu lemah karena dia tidak bisa menciptakan atau meniadakan sesuatu yang wajib dan yang mustahil? Jawabannya tidak. Nah, lemah itu adalah istilah yang kita gunakan, kita sematkan, kita sifatkan
kepada sesuatu yang tidak bisa meniadakan dan mengadakan sesuatu yang mungkin. Ya. Kalau misalnya dalam hal ini Tuhan, Allah tidak bisa menciptakan dan meniadakan sesuatu yang mungkin, baru kemudian dikatakan lemah. Tapi ketika kemudian Allah itu tidak bisa mengadakan dan meniadakan sesuatu yang wajib dan yang mustahil, maka tidak bisa dikatakan Allah itu lemah. Karena kalau kita mau renungkan kembali ya, tadi wajib itu dia selalu ada, harus ada. Sementara mustahil itu berarti sesuatu yang tidak mungkin tiada, itu kan. Berarti dia selalu tiada, selalu ada, selalu tiada. Oke, fungsi sifat kudrah itu adalah menciptakan dan meniadakan. Sekarang kepada sesuatu yang wajib misalnya. Allah berkuasa terhadap sesuatu yang wajib, dalam arti misalnya Allah mampu menciptakan sesuatu yang wajib. Sesuatu yang wajib ini kan sudah ada. Ada. Kalau menciptakan sesuatu yang sudah ada atau mengadakan sesuatu yang sudah ada, itu kan tahsilul hasil. Sementara kita sudah sepakati bahwa tahsilul hasil secara hukum rasional, bukan pendapat pribadi, ini sesuatu yang mustahil. Meniadakan sesuatu yang wajib ada, itu juga sama. Kalau semisal ditiadakan dan yang wajib ada itu kemudian menjadi tiada, maka sejatinya dia bukan wajib ada, wajib ada ya, tetapi dia mungkin ada. Nah, begitupun juga dengan yang mustahil. Mustahil itu kan berarti selalu tiada, pasti tiada, itu selalu tiada dia. Menciptakan sesuatu yang selalu tiada, itu juga mustahil. Sejatinya dia itu tiada memang. Kalau dia yang tiada diciptakan kemudian menjadi ada, maka bukan mustahil namanya. Itu mungkin. Atau meniadakan sesuatu yang tadi sudah tiada. Itu tahsilul hasil mustahil. Jadi ini bukan sekedar doktrin teman-teman ya. Ini penjelasan yang ilmiah, rasional, berdasarkan postulat rasional. Nah, pembahasan seperti ini akan kita pahami setelah kita betul-betul paham terkait dengan postulat rasional atau yang kita sebut dengan hukum akal. Ya, makanya sebenarnya gini, sebelum kita jauh-jauh berdebat apakah akidah Islam itu bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak, kita harus berdebat dulu apa itu ilmiah. Nah, kalau sebagian orang menganggap bahwa ilmiah itu harus empiris, nah ini salah total. Salah total. Kalau hanya menggunakan empiris saja, maka jangankan mengetahui Tuhan, mengetahui benda di sekitar kita saja tidak akan bisa. Contoh, misalnya dari mana kita tahu kalau ini buku? Oh, misalnya karena apa yang kita lihat, karena kan pakai empiris itu kan. Yang kita lihat itu apa? Yang kita lihat ini kan bentuknya kotak, kemudian warnanya katakanlah putih. Sementara benda yang lain yang kotak yang putih ada, misalnya charger itu, kotak juga putih. Terus akal kita dari mana bisa tahu, dapat pengetahuan bahwa ini buku, bahwa itu charger. Nah, walhasil yang indra lihat pada sesuatu itu hanyalah aksiden-aksidennya atau sifat-sifatnya. Persoalan nanti akal menilai ini buku, ini charger. Itu bukan peran indra, tapi itu peran akal. Jadi jangankan itu kata di Falsafatun ada. Jangankan mengetahui Tuhan, untuk mengetahui ini buku, ini charger, itu tidak akan bisa hanya dengan empiris saja, nggak akan bisa. Kita bayangkan tanpa postulat rasional, tanpa akal, hanya indera saja. Hanya indera saja, itu kita tidak bisa menetapkan ini buku, itu charger, nggak bisa itu. Nah itu, yang berperan di situ jelas adalah sesuatu yang rasional atau apa namanya postulat rasional itu ini maksud. Bisakah dengan kuasa Allah menciptakan seorang anak untuk dirinya? Seorang anak untuk dirinya, maksudnya Allah itu mengadopsi anak begitu. Allah menciptakan makhluk, kemudian makhluk itu dianggap sebagai anak. Ya enggak, Allah menciptakan anak, ini anak saya. Tidak, Allah bukan melahirkan anak, tidak, tapi Allah menciptakan anak, itu bisa enggak? Oh, tidak bisa, itu jelas tidak bisa ya. Tidak bisa. Kalau yang kita tahu misalnya di surat Al-Ikhlas itu kan lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, gitu kan ya. Allah tidak melahirkan, juga Allah itu bukan sesuatu atau wujud yang dilahirkan. Allah bukan emak, Allah bukan anak, itu kan yang dimaksudkan. Kalau yang di surat Al-Ikhlas itu kan ini membahas tentang mungkinkah misalnya Allah itu hamil kemudian melahirkan itu menjadi anak, mungkinkah Allah punya anak kandung, kira-kira begitu. Ya. Jadi ketika dikatakan mungkinkah atas kekuasaannya Allah menciptakan anak yang mana anak itu adalah anak Tuhan, jawabannya jelas mustahil. Karena apa? Karena sejak awal mustahil Allah itu memiliki seorang anak. Karena apa? Kalau Tuhan memiliki anak, berarti anak Tuhan juga Tuhan. Atau setidaknya satu genus. Satu apa bahasanya GG itu? GG apa GG? Guru gembul. Oh GG.
Bukan, dia pakai bahasa ini pengelompokan kalau saya. Golongan ya. Oh, Harus sama digolongkan. secara golongan. Maksudnya genus itu yang dimaksud. Oh, iya. Nah, jadi anak Tuhan. Berarti kan kalau anak Tuhan dia juga Tuhan, atau setidaknya jenisnya sama lah itu. Sama-sama tergolong Tuhan itu. Jadi makanya mustahil. Allah mustahil melahirkan anak kandung atau punya anak kandung, punya anak angkat juga mustahil. Karena kalau ada anak angkat berarti di situ ada kesamaan Iya, ada kesamaan. antara Allah dengan anak angkatnya itu. Ya, sama-sama Tuhan. Kemudian kalau misalnya menciptakan anak dan itu Tuhan juga, ya masa ada Tuhan yang diciptakan? Ya, itu udah masuk akal, terbantah dari sifat kidam. Apapun pengandaian-pengandaian kita yang seolah-olah mengandaikan bahwa Tuhan itu lebih dari satu, itu sebenarnya sudah cacat secara logika ya. Dan kabar baiknya ini, alhamdulillah, curiga kan? Alhamdulillah, saya sudah menyusunnya di dalam buku yang sebentar lagi insya Allah akan terbit untuk menunjukkan bahwa Allah itu betul-betul esa, zatnya itu esa, kemudian sifatnya esa, af'alnya juga esa. Allah tidak mungkin punya anak kandung dan punya anak angkat, itu nggak mungkin. Nah begitu kabar baiknya itu. Oke. Berapa harganya? Nggak tahu, belum ditentukan. Udah nemu penerbit? Hah? Udah nemu penerbit? Belum nemu penerbit. Barangkali kawan-kawan ada yang mau bersedia, yang punya relasi dengan penerbit, barangkali mau menerbitkan buku beliau sebelum diambil yang lain. Iya. Karena banyak yang nawarin ini. Oke. Ada yang streamingnya sih. Itu saja barangkali ya, sudah tidak ada yang nonton kayaknya. Yang penting terdokumentasi ini, karena kita mengejar istiqomah. Ada yang nonton? Ada ya? Ada. Oh, masih ada yang nonton? Iya. Berapa orang? 5. Oh, 5 orang, masih lumayan ternyata ya. Sudah lah, sudah. Ya namanya santri tetap berusaha ngaji ya. Karena santri itu harus rohib ilal khair. Kemarin saya menyampaikan itu di buku Peradaban Sarung gitu ya. Sin, nun, ta, ro, ya. Sin salik ilal akhirah, nun naib anil masyayikh, kemudian ta tarik anil ma'asi, kemudian ro-nya rohib ilal khair, dan ya-nya yarjus salamah. Ro itu rohib ilal khair, ya santri itu selalu selalu menginisiasi kebaikan ya, selalu, dan juga menjaga kebaikan. Maka ketika pulang santri itu ya idealnya harus selalu menjaga kebaikannya, salah satunya dengan cara ngaji seperti ini. No santri, no ngaji, no santri. No ngaji, no santri, kira-kira begitu. Sudah ini ya. Disudahi. Oke. Sudah malam ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada salahnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalimat template ini ya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wifi-nya agak error nih.